Lalu bagaimana memaknai pesan Presiden tersebut, pemirsa? Kita segera terhubung untuk mendiskusikan lebih lanjut melalui sambungan daring dengan beberapa narasumber. Pada sore hari ini sudah ada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto, kemudian ada Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiutopo, dan juga tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Kang Ujang dulu nih, Kang Ujang. Apa sebetulnya pesan kunci yang ingin coba ditegaskan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo lewat pernyataan tersebut? Ini penguatan kelembagaan, reformasi internal, atau sinyal politik? Kang Ujang. Pak Prabowo selalu menekankan dalam banyak pidatonya penegakan hukum, hampir pemberantasan korupsi, dan itu perlu memperkuat atau harus memperkuat kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kapolri atau kepolisian secara umum itu menjadi ujung tombak dalam konteks penegakan hukum itu. Dan di saat yang sama, publik itu perlu juga diyakinkan bahwa kepolisian ke depan banyak mengalami perubahan, banyak mengalami reformasi, dan dalam konteks itu pula tentu ya harus dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang Pak Presiden selalu mengingatkan. Dalam konteks penegakan hukum, ke depan tantangannya makin berat, dan disitulah sebenarnya kepolisian memiliki tantangan yang tidak ringan. Bagaimana memastikan publik bisa percaya, rakyat bisa percaya, lalu juga bagaimana juga memastikan penegakan hukum berjalan, profesionalisme itu ditegakkan, dan menjadi kepolisian atau polisi yang dicintai oleh masyarakat. Dan dari pidato beliau yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kami meyakini bahwa apa yang disampaikan itu adalah bagian cerminan bahwa ketika Kapolri itu menjadi pimpinan tertinggi yang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga tadi ya aspek cita dari Bapak Presiden, di saat yang sama juga ingin menegakkan hukum, membangun profesionalisme tadi, maka tantangannya sangat berat. Itu tantangannya pembusukan terhadap kepolisian. Tantangannya pasti akan banyak yang tidak suka kepada kepolisian. Oleh karena itu yang tentu harus dihadapi ke depan dengan cara smooth dan dengan cara baik. Sehingga apa? Sehingga kepolisian bukan hanya sebagai ujung tombak tadi, tetapi juga betul-betul bisa dipercaya oleh publik, dan di saat yang sama agar tadi pihak-pihak yang ingin membusuk-busuki kepolisian, ingin kepolisian itu tadi tidak profesional atau kepolisian itu bisa dipecah belah, itu tidak bisa terjadi ketika pihak kepolisian itu sendiri betul-betul loyal kepada bangsa dan negara, loyal kepada Bapak Presiden, dan tentu loyal kepada masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas Agung. Oke, dari Kang Ujang saya mau bergeser ke Pak Arianto, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, bagaimana Anda sendiri melihat makna strategis dari pesan Presiden Prabowo Subianto ini agar Polri tidak boleh dirusak oleh siapapun? Ya, kalau saya ya Pak, saya tadi terus terang terkesima Pak. Saya ini sudah 50 kali ya mengikuti setiap ulang tahun ya. Kebetulan saya kan dari seumur kerja saya itu di lingkungan Kapolri, SPI, dan sekarang masih penasihat ahli. Ini kali ini benar-benar lain daripada yang lain Pak. Yang nomor satu lainnya adalah sambutannya Presiden. Biasanya kalau ulang tahun kayak gini nih ya, yang saya lihat kan hanya seremonial saja. Pidatonya pun lande-lande, cuman begini-begini. Dan kemudian yang konsep dulu kita dulu tuh. Kemudian oleh Presiden baru dibacakan. Nah sekarang ini tadi saya lihat Pak Prabowo di samping membaca juga secara lisan menegaskan. Dan kesan saya tadi Pak Prabowo itu betul-betul puas terhadap kinerja polisi. Karena melihatnya kelihatannya polisi sekarang ini nyata-nyata bertugas sesuai dengan yang diharapkan Bapak Pemerintah. Biasanya ya polisi itu kan hanya terfokus kepada 3 tugas itu tadi ya. Misalkan Kamtipmas, kemudian perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Tetapi kalau di era Pak Sigit ini, beliau itu tugasnya di samping tugas pokok juga tugas plus-plus. Yaitu tugas mengamankan, menyukseskan program pemerintah. Dulu waktu COVID, kan COVID ya. Kemudian waktu ekonomi dia kuat sekali ya kiprahnya. Nah sekarang dengan adanya Astacita itu, beliau kan betul-betul terjun itu. Pertama kali dulu beliau agak di tanda petik diketahui tuh sama senior tuh. Ini polisi kok
ngapain tugas pokoknya belum selesai kok tugas yang lain. Tapi justru Pak Sigit itu kan terposnya lain. Beliau tunjang itu ketahanan pangan, tanam jagung, kemudian lagi ini ada kemarin pengamanan aset dan sebagainya itu. Itu suatu menurut saya itu tugas yang lebih sehingga Pak Prabowo betul-betul menghargai tugas ini. Nah, kemudian beliau kan sampai mengatakan bahwa ini karena kita ini ingin maju dan sekarang ini kan kita kan sudah menuju kemajuan dan kemudian tantangannya banyak. Ini tuh ujung tombaknya kan Pak polisi tadi itu. Makanya itu polisi kamu ya harus betul-betul tangguh gitu. Dan sekarang ini kalau negara yang ingin maju kemudian tulang punggungnya polisi pasti lawan pasti akan menghancurkan polisi itu. Nah polisinya pasti akan dihancurkan. Misalkan diadu domba dengan unsur lain, dibusuk-busukkan dan sebagainya itu. Dan samping itu memang polisi memang selama ini kan kemudian dicitrakan jelek terus itu Pak Prabowo mengingatkan itu tadi. Jadi kalau tanggapan saya tadi betul-betul Pak Prabowo puas dengan kinerja polisi supaya ini dikembangkan dan kemudian tapi ya kamu hati-hati gitu. Kamu menghadapi musuh bukan hanya di dalam yang kelihatan saja tapi yang nggak kelihatan itu adalah yang akan menghancurkan. Makanya itu kamu harus baik-baik gitu. Ya, ini juga sentilan juga kepada polisi supaya tidak berpuas diri tapi juga dia harus membangun kekurangan-kekurangan itu dan ini sudah disakui juga oleh Pak Kapolri sekalipun ada prestasi yang banyak ini tadi tapi kita masih banyak kekurangan dan kita pasti akan terus waspada untuk meningkatkan kemampuan kita. Itu kesan saya Pak. Terima kasih. Agar tidak mudah diusik, tidak mudah dirusak oleh pihak manapun. Tetapi setidaknya Pak Arianto ada menilai bahwa tadi pidato Pak Prabowo begitu menohok, menusuk tepat sasaran begitu ya. Betul, tidak basa-basi gitu. Oke, saya coba geser ke Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas. Pak Arief, apa pandangan Kompolnas terhadap pesan Presiden Prabowo agar Polri ini nggak boleh dirusak oleh siapapun? Apakah Kompolnas ini jangan-jangan melihat adanya sinyal ancaman, mungkin sudah teridentifikasi begitu dari pihak-pihak tertentu, saking konsen ya Presiden bahkan langsung menyampaikan di pidato siang tadi seperti itu? Terima kasih Mas Ujang. Jadi yang kami lihat, Bapak Presiden ini kan punya suatu program tujuan yaitu bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045. Dan tadi beliau mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan dari bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu beliau sangat berharap Polri bisa mengawal. Dan kalau dilihat Bapak Presiden itu dengan Pak Kapolri itu bukan hanya saat ini saja beliau bekerja sama, tetapi sejak masa-masa kemarin kerja besar yaitu pemilihan presiden maupun pilkada serentak yang dilaksanakan November kemarin dan di situ sudah terbukti bahwasanya Pak Kapolri ini sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Itulah sebabnya kembali kepada beliau tadi mengatakan ini adalah kebangkitan bangsa Indonesia. Kalau tidak dikawal, nanti akan terjadi kebocoran sana sini. Itulah sebabnya beliau sangat mengharapkan jangan sampai terjadi pelemahan. Karena kalau ada pelemahan pasti pencapaian tujuan 2045 Indonesia Emas itu tidak bisa dicapai secara utuh. Itulah sebabnya gayung bersambut Pak Kapolri tadi juga sudah menyebutkan bahwa beliau sedang melaksanakan tugas pengawalan dalam pencapaian Astacita. Contoh tadi beliau mengatakan bahwa pelaksanaan tugas bisa mengawal 700 orang korban PHK. Sekarang dikawal untuk mendapat pekerjaan lagi. Kemudian 1.500 orang korban PHK itu bisa dikawal mendapatkan pekerjaan lagi dan 35.000 di depan segera akan mendapatkan pekerjaan lagi. Kalau kita lihat data yang awal-awal tahun ini ada 24.695 orang kehilangan pekerjaan, sekarang sudah bisa memperoleh pekerjaan lagi, bahkan jumlahnya lebih. Nah, ke depan sedang berjalan juga program Astacita Bapak Presiden itu bisa diselesaikan satu demi satu. Kalau kita berbicara masalah narkoba, tadi Pak Presiden, Pak Kapolri di hadapan Pak Presiden mengatakan bahwasanya sudah ada penegakan narkoba yang jumlahnya luar biasa. Penegakan hukum baik dari tersangka maupun barang bukti serta aset yang bisa diamankan. Kemudian dengan operasi premanisme bisa ditindaklanjuti 11.000. Kemudian
ditersangkakan 3.000, tetapi yang dibina itu bisa 10.000. Dan dalam hal ini Pak Kapolri bukan hanya bekerja sendirian, tetapi bekerja bersama dengan kementerian, kelembagaan yang lain seperti Dinas Sosial. Jadi mereka-mereka yang sudah ditindak, tetapi bisa dicarikan solusi untuk bisa didapatkan profesi yang selanjutnya. Kemudian masih banyak lagi seperti judi online, itu sudah ditindaklanjuti, data tadi sudah dipaparkan. Bahkan beliau mengatakan dari sejak 2023 sampai dengan sekarang sudah ada data terhadap zero attack. Zero attack itu apa? Yaitu sudah tidak ada lagi atau tidak terdapat lagi masalah terorisme. Karena ini berkat kinerja Bapak Kapolri yang bisa bekerja sama dengan program deradikalisasi. Kemudian kalau kita lihat tadi secara komprehensif digambarkan kekuatan dari berbagai macam kesatuan Polri yang ada, kemudian dengan kemampuan-kemampuan yang kita lihat, dengan teknologi baru yang tadi sudah disampaikan, dan program-program Bapak Presiden seperti ada perekrutan anggota Polri yang mempunyai kompetensi khusus, termasuk SPPI tadi, Sarjana Pembangunan Pemerintah Indonesia, dan itu tergambarkan bahwa Bapak Presiden sangat percaya kepada Pak Kapolri. Itulah sebabnya jangan sampai terjadi pelemahan dari pihak luar. Demikian Mas Ujang yang bisa kami sampaikan. Oke, Agung di sini, Pak Arief, tapi saya kembali ke Pak Arianto nih, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi soal Kapolri tidak bekerja sendirian, sebetulnya perlu dan berkoordinasi dengan berbagai instansi dan kelembagaan. Saya coba konfirmasi ke Pak Arianto, sejauh ini komunikasi antar kelembagaan seperti apa sih Pak Arianto? Iya, banyak sekali ya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri itu ya, terutama berkoordinasi dengan lintas sektor, dengan instansi yang lain ya itu. Contohnya Satgas mengenai pertanahan ada Satgas. Terus kemudian ada Satgas pengawasan penerimaan. Itu kan dia berkoordinasi dengan yang lain. Menghadapi judi online juga demikian juga. Semua yang dilakukan itu tidak monoton dilakukan oleh polisi sendiri. Dan semua itu diadakan oleh kerjasama dan termasuk premanisme itu kan semua terlibat di situ. Masyarakat pun ikut dilibatkan, bahkan badan usaha pun ikut dilibatkan. Itu memang dari dulu Pak Kapolri itu kelebihan dari Pak Kapolri yang menurut saya gini. Beliau itu banyak melakukan tugas-tugas yang untuk pemerintah, program pemerintah, ya itu harus pakai koordinasi dengan instansi yang terkait itu. Kalau tugas polisi tok itu kebanyakan kan hanya monoton kepada polisi sendiri, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Termasuk itu tadi contoh ada bintara yang khusus untuk berkompetisi. Itu kan dulu coba ada pertanian, ada mengenai kesehatan, mengenai gizi dan sebagainya. Itu kan kekhususannya itu kan di luar tugas polisi itu sebenarnya, untuk pertanian, untuk kesehatan, untuk gizi dan sebagainya. Nah memang dari dulu pola pikir Pak Kapolri itu sangat terbuka ya, merangkul bukan hanya instansi tapi juga masyarakat. Tadi itu kelihatan sekali itu Pak. Ini saya sebutkan ya, saya lupa tadi. Ini ulang tahun sekarang ini bukan hanya unjuk kekuatan seperti yang biasa-biasa yang dulu dilakukan, tapi unjuk kinerja dari polisi yang ada. Tadi itu Pak, semua masyarakat dilibatkan, BEM semua diikutkan, LSM, kemudian kekuatan yang sudah eksis Banser dari Muhammadiyah, kemudian Satpam, sampai rakyat pun tadi kan ikut naik ke mobil. Berbagai instansi, organisasi termasuk elemen masyarakat tadi tampaknya terlibat gitu ya. Tapi kalau ditanya, Pak Arianto, kalau ditanya nyata itu, apa langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan Polri untuk memperkuat institusi dari dalam ya, agar semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal, selain tadi ya sinergi dengan kementerian atau kelembagaan lain? Ya, saya kira itu tadi warning ya, Pak Presiden terakhir walaupun sudah muji-muji tapi warning ya. Makanya kamu harus bagus, jangan sampai kamu dirusak. Itu intinya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Itu jadi Pak Kapolri ini menurut saya sih itu tadi kasih warning itu supaya benar-benar meningkatkan kemampuannya itu, jangan sampai melemah, karena ini menjadi andalan daripada untuk tercapainya Indonesia maju itu. Itu pendapat saya gitu. Kita konfirmasi ke Kang Ujang kalau begitu. Kang Ujang, kalau tadi kata Pak Arianto sebetulnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini warning untuk Polri katanya.
Gimana dari kacamata Anda? Apakah pesan ini merupakan juga bagian ya dari narasi besar soal visi misi pertahanan dan keamanan nasional dari Presiden Prabowo atau gimana, Kang Ujang? Ya, tentu butuh perbaikan dari internal kepolisian karena bagaimanapun banyak juga kritik-kritik dari publik dan itu hal yang wajar, hal yang baik saja ketika ada pengingat dari Bapak Presiden. Yang kedua, yang paling penting bagaimana memastikan ke depan bukan hanya sekedar berbenah, ya, tapi memastikan juga bahwa kepercayaan publik itu perlu diraih, perlu diyakinkan bahwa ke depan polisi memang bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, Pak Presiden ketika awal-awal dilantik menekankan 4 hal. Yang pertama itu soal pemberantasan korupsi. Yang kedua itu pemberantasan judi online, lalu pemberantasan narkoba, yang keempat itu penyelundupan. Nah, kalau kita lihat 4 hal ini tuh semuanya tugasnya itu ada di kepolisian. Walaupun memang terkait juga dengan institusi yang lain. Tetapi itulah menjadi tanggung jawab besar, tantangan yang tidak sederhana, tidak ringan, dan itu ada di pundak kepolisian Republik Indonesia. Jadi perlu memperkuat institusi, perlu memperkuat jati diri, perlu memperkuat dari pribadi dari anggota kepolisian karena beliau-beliau atau mereka-mereka adalah bagian daripada penegak hukum, makanya harus kuat, harus tangguh untuk memastikan tadi bahwa Indonesia ke depan lebih baik lagi. Di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran tentu lompatan-lompatan itu harus terjadi dan kita ada di jalur yang tepat untuk meraih Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu penegakan hukum, memperkuat institusi kepolisian Republik Indonesia itu menjadi sangat penting. Dan itu selalu ditekankan oleh Bapak Presiden. Sebelum-sebelumnya bagaimana Pak Presiden ingin menaikkan gaji tim gitu ya, sedang dijalankan. Lalu bagaimana membenahi KPK, tentu KPK sebagai rumpun eksekutif juga perlu didorong agar memang penegakan hukumnya lebih baik lagi. Lalu juga kejaksaan juga begitu gerang ya, begitu luar biasa dalam konteks penegakan hukum. Nah saatnya saat ini ke depan tentu kepolisian untuk unjuk gigi memastikan apa yang menjadi program-program prioritas Bapak Presiden, apa yang menjadi katakanlah kebijakan-kebijakan strategis Bapak Presiden, termasuk Asta Cipta ya. Kalau kami di kantor kami itu ada 8 ada 8 Asta Cipta, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat itu betul-betul diperkuat, didukung oleh kepolisian sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, ke depan mungkin program prioritas itu bisa berkembang, bisa lebih banyak lagi dan itu perlu dikawal oleh kepolisian dan disitulah perlu kepolisian yang kuat dan tangguh. Begitu. Oke, perlu kepolisian yang kuat dan tangguh. Kang Ujang, Pak Arief tahan dulu karena tampaknya Pak Arianto harus silam lebih dulu. Tetapi sebelum Pak Arianto silam, mungkin terakhir pertanyaan untuk Pak Arianto. Sejauh mana kerentanan institusi Polri terhadap upaya-upaya pelemahan tadi? Baik melalui infiltrasi kepentingan politik maupun juga tekanan ekonomi. Apakah saat ini sudah ada sistem deteksi dini untuk katakanlah mencegah potensi perusakan institusi dari dalam tubuh Polri sendiri? Saya kira kalau yang meruntuhkan polisi itu bisa dari luar dan dari dalam ya Pak ya. Kalau dari dalam itu polisi sendiri udah tahu lah, karena godaan daripada tugas polisi itu sangat besar sekali ya Pak ya. Lingkungan tugasnya itu sangat memudahkan untuk kita itu larut di dalam suatu ketidakbaikan gitu. Makanya itu tadi Pak Presiden mengingatkan ya gitu, kamu betul-betul harus tangguh kan itu tadi kan, itu tangguh itu adalah mentalitas itu. Kalau kemampuan polisi harus bisa bekerja sama dengan yang lain dan memanfaatkan modernisasi dan sebagainya itu. Jadi kalau untuk kerentanan polisi itu Pak, terus terakhir ini yang ditekankan adalah bahwa negara kita ingin memacu kemajuan masa depan itu, kan lawannya banyak tuh yang di luar negara lain yang itu pasti akan menghambat dan salah satunya cara menghambat itu adalah proksi kan gitu Pak. Nah kemudian kalau mau proksi juga bisa juga polisi terutama pasti kekuatan itu akan dilemahkan oleh asing itu sehingga makanya itu ini kekuatan yang bisa memecah itu bisa dari luar dan bisa dimasukkan melalui dari dalam gitu. Baik. Jadi polisi harus waspada dari dalam sendiri dan kemudian dari luar sendiri gitu. Jadi betul-betul ingat bahwa kita ini diandalkan. Dan taruhannya adalah kamu tuh harus lebih baik daripada yang sebelumnya itu. Dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu.
Saya kira itu Pak pemahaman saya. Waspada di dalam tetapi juga waspada di luar begitu ya, karena resikonya ada dari kedua sisi. Terima kasih Pak Arianto sudah berbagi insight bersama kami pada malam hari ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan dua narasumber kita. Masih ada Pak Arief dan juga Kang Ujang. Saya ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, tadi kan kita diskusi cukup banyak soal bagaimana Polri ini perlu begitu tangguh begitu ya. Nah, sebagai pengawas eksternal, bagaimana Kompolnas menilai kekuatan internal dari Polri saat ini? Apakah sudah cukup tangguh begitu katakanlah secara sistemik dan juga moral? Oke, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa cara untuk bisa polisi mengemban tugas untuk antisipasi pelemahan yang seperti yang diamanahkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama itu adalah soliditas. Arahan dari Bapak Presiden kepada Pak Kapolri itu bisa halo? Ya, silakan. Yang pertama adalah penguatan pengawasan dari arahan dari Bapak Presiden itu bisa dialirkan secara komprehensif dan efektif oleh Bapak Kapolri kepada seluruh Polda dan sampai ke ujung tombak yaitu ke Polsek. Nah, ini sangat penting dan saya lihat ini sudah berjalan efektif dan maksimal, terbukti dengan adanya tadi beberapa satker yang tadi disebutkan seperti Satker Itwasum, Baintelkam, SSDM, di Propam itu secara Satker diberikan penghargaan langsung oleh Bapak Presiden, kemudian Satwil. Oke. Satwil itu dari Polda Aceh, Polda Sumsel, perorangan itu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian di dalam internal Polri itu sendiri ada pengawas internal yang dari Itwasum maupun dari Propam. Ini juga sudah menjalankan tugas dengan baik sampai ke level Polsek. Polsek itu ya, silakan Pak Arief. Ya, Polsek itu sampai ke level yang di Polsek atau Polres itu ada namanya perpanjangan tangan dari Itwasum maupun Propam, Siwas atau Paminal, termasuk di Polda. Dan ini sudah berjalan dengan baik. Yang lebih penting lagi adalah Polri bisa mengedepankan, menjalin komunikasi publik yang baik kepada masyarakat. Karena jangan lupa bahwa tugas polisi salah satunya adalah pemelihara ketertiban dan penegakan hukum, pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Nah, di dalam melaksanakan tugas ini terkadang ada masyarakat yang mungkin belum merasa tuntas akan permasalahannya tersebut. Ini dapat diantisipasi dengan Bapak Kapolri sudah membuka komunikasi langsung yang pada waktu Rapim Polri 31 Januari 2025 kemarin beliau langsung memerintahkan Kapolda dan Kapolres untuk langsung membuka akun medsos di samping jalur-jalur komunikasi yang ada. Oke. Apakah jalur medsos ini kemudian bisa jadi lebih efektif begitu ya Pak Arief ya? Karena sekarang masyarakat kayaknya apa-apa langsung unggah di sosmed, apa-apa komplain di sosmed gitu ya. Jadi tampaknya jalur via sosmed ini bisa lebih efektif. Betul, itulah sebabnya kami memberikan apresiasi karena dengan adanya lancarnya jalur komunikasi ini, jadi tadinya yang masyarakat masih bertanya-tanya akan permasalahan yang mereka hadapi itu sekarang agak lumayan. Ya, di samping mereka juga bisa mengadukan kepada Kompolnas dan kami juga akan melaksanakan klarifikasi kepada pihak institusi Polri di semua level Mabes, Polda maupun Polres. Jadi itu, Mas. Yang bisa dilaksanakan dan tapi, akhirnya kalau ini dari kacamata Kompolnas, Pak Arief, bentuk-bentuk perusakan seperti apa sih yang paling rawan mengancam integritas institusi Polri saat ini? Nah, yang paling rawan tuh begini, kan Polri ini kan punya kewenangan yang cukup besar menyangkut hak asasi manusia, pengekangan hak asasi manusia. Contoh, dalam suatu hal Polri bisa melaksanakan lidik atau sidik.
Nah, kalau sudah sampai ke sidik, paling tidak kan orang akan merasa was-was karena kebebasan mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akan merasa terancam. Nah, inilah yang mereka tentunya akan bisa mengiming-imingi personil-personil Polri dengan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Nah, itulah yang salah satu pengancaman akan tugas-tugas Polri tersebut. Kalau ini tidak bisa diantisipasi dengan benar, nanti tujuan seperti tadi disampaikan bahwa Polri sebagai ujung tombak tidak akan tercapai dengan maksimal. Begitu, Mas. Oke, menyambung pernyataan tadi Pak Arianto sebelum silam ya menyebutkan bahwa resiko pelemahan Polri sebetulnya berasal dari dalam, tetapi juga dari luar. Tidak menutup kemungkinan begitu, pintu dari luar dan dalam itu juga ada begitu ya. Saya mau ke Kang Ujang kalau gitu. Adakah langkah lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto? Misalnya pertemuan terbatas atau mungkin juga arahan tertulis atau kebijakan strategis terkait penguatan institusi Polri ini? Ya tentu kebijakan itu harus komprehensif ya. Tidak boleh berhenti saat ini saja, di hari ini saja. Besok dan seterusnya bangsa ini kan terus bergerak dan terus berjalan, terus menata masa depan. Bapak Presiden sebagai Panglima tertinggi, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentu berkomitmen besar untuk tadi menjaga kepolisian agar tetap kuat dan tangguh. Tentu harus profesional dalam konteks menjaga dan mengawal bangsa ini. Oleh karena itu tadi tidak berhenti di sini saja, saat ini saja. Tentu ada tahapan-tahapan yang ke depan perlu terus dikawal, perlu juga dievaluasi untuk memastikan bahwa perjalanan bangsa itu juga tidak terlepas dari perjalanan kepolisian dalam konteks untuk membenahi bangsa. Kalau polisinya kuat, tentu bangsa ini akan kuat. Tapi kalau polisinya hancur, bangsa ini juga akan turut hancur. Karena itu tadi kita punya katakanlah kebijakan yang komprehensif terkait dengan penataan kepolisian ke depan. Di internal tentu punya blueprint sendiri terkait dengan reformasi di internal kepolisian. Tapi di saat yang sama juga kami dari pemerintah punya strategi gitu, rencana-rencana masa depan untuk membangun kepolisian yang lebih baik, yang lebih cinta kepada rakyat, yang katakanlah lebih loyal kepada bangsa dan negara. Di saat yang sama juga yang paling penting adalah memastikan kepolisian Republik Indonesia tadi tidak kata mudah tergiur oleh katakanlah kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak internal maupun merusak bangsa ini. Bangsa ini perlu dikawal, perlu dijaga oleh kepolisian. Oleh karena itu kepolisiannya juga harus amanah, harus menata diri. Tadi yang penting adalah bagaimana memastikan semua unsur yang ada di kepolisian adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Itu yang perlu kita catat bersama ya, agar betul-betul ke depan Indonesia bangkit, Indonesia jaya, Indonesia yang betul-betul sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden ingin menghadirkan Indonesia emas di 2045. Dan kita mulai dari saat ini, kita mulai juga dari kepolisian yang kita ini memiliki kepolisian yang tangguh, kuat, dan berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kepentingan dari rakyat, bangsa, dan negara. Gitu. Oke, jadi Kang Ujang, kalau ditanya akankah ada upaya begitu ya dari Presiden soal arahan tertulis, ini sudah ada begitu ya, sudah dirangkai, sudah diformulasikan soal kebijakan strategis terkait penguatan Polri ini begitu, tetapi mungkin masih dalam digodok lebih dulu begitu ya, Kang Ujang? Iya, Pak Presiden kan punya janji-janji kampanye, kan? Punya visi misi. Ada cita tadi, gitu. Ada program prioritas, ada PHTC, dan itu tentu semua termasuk institusi kepolisian menjadi bagian daripada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, baik